Halo sahabat GKI GRC Solo dimanapun Anda berada. Sebelum hari ini kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa meminta pertolongan Roh Kudus. Bapa kami yang ada di surga, kami bersyukur bahwa hari ini kami boleh menikmati hari yang baru. Jika sebentar Tuhan, kami sebelum melakukan aktivitas kami akan mau bersama-sama merenungkan firman-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu yang menolong kami, biarlah Roh Kudus-Mu yang memberikan kami pengertian, supaya kami bisa mengerti apa yang ingin Engkau ajarkan kepada kami, sehingga firman-Mu bisa menjadi kekuatan bagi kami dalam kami menjalani kehidupan kami setiap hari. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sahabat GKI GRC Solo, ayat Alkitab hari ini diambil dari Lukas pasal yang keempat, ayat 42 sampai dengan 44. Judulnya adalah Yesus mengajar di kota-kota lain. Keesokan paginya, Yesus berangkat dan pergi ke suatu tempat yang terpencil. Orang banyak mencari Dia. Ketika menemukannya, mereka berusaha menahan Dia supaya jangan meninggalkan mereka. Namun, Ia berkata kepada mereka, "Untuk kota-kota lain juga aku harus memberitakan Injil Kerajaan Allah. Sebab untuk itulah aku diutus." Lalu Ia memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat di tanah orang Yahudi. Jika kita membaca dalam perikop-perikop sebelumnya, teks yang kita baca hari ini itu adalah lanjutan cerita dari sebelumnya, di mana Yesus itu yang sedang berada di Kapernaum, di sebuah kota di Galilea, yang mengajar di sana dan mengadakan banyak mujizat, menyembuhkan orang sakit, mengusir roh jahat, juga menyembuhkan ibu mertua Simon, lalu mengajar banyak orang juga. Dan ketika orang banyak mendengar pengajarannya itu, mereka takjub dan merasa bahwa perkataan-perkataan Yesus ini penuh dengan kuasa. Dan Yesus menjadi sebuah harapan bagi orang-orang yang ada di Kapernaum ini. Nah, teks yang kita baca hari ini itu adalah cerita tentang keesokan harinya setelah peristiwa serangkaian kejadian Yesus di Kapernaum itu selesai. Ganti hari, keesokan paginya Yesus itu pergi ke tempat sunyi. Dan kalau kita membaca di dalam Lukas itu memang banyak sekali menceritakan bahwa Yesus itu pergi ke tempat sunyi, yaitu untuk berdoa. Nah, ketika Yesus pergi ke tempat sunyi untuk berdoa ini, tetapi orang-orang banyak itu ternyata masih mencari Yesus. Tetap mencari Yesus. Kemana Yesus ini pergi? Menariknya, mereka berhasil menemukan Yesus. Tetapi setelah mereka berhasil menemukan Yesus, mereka menahan Yesus supaya Yesus jangan pergi. Mereka tidak mau Yesus pergi. Mereka menahannya. Mungkin dengan harapan bahwa Yesus akan terus melakukan banyak mukjizat bagi mereka. Di satu sisi, keinginan mereka itu bisa dimengerti. Siapa sih yang gak pengen dekat dengan seseorang yang punya kuasa, yang dapat menyembuhkan berbagai macam penyakit, bisa mengusir roh jahat, dan bisa membawa keajaiban di dalam hidup. Yang lain ternyata ada yang keliru. Orang banyak ini ingin mempertahankan Yesus untuk diri mereka sendiri. Mereka ingin menjadikan Yesus itu milik eksklusif. Bisa-bisa Yesus menjadi alat pemenuh kebutuhan pribadi. Tetapi Yesus menjawab dengan tegas. Yesus menolak dibatasi keinginan mereka itu. Dan Dia berkata bahwa untuk kota-kota lain juga aku harus memberitakan Injil Kerajaan Allah. Sebab untuk itulah aku diutus.
Yesus tidak datang hanya untuk satu kelompok orang saja, hanya menyembuhkan orang-orang di Kapernaum saja, tetapi untuk seluruh dunia. Jelas sekali dalam perkataan Yesus ini. Misinya lebih besar daripada sekedar memenuhi keinginan mereka untuk meminta Yesus tinggal dan melakukan banyak mukjizat untuk mereka saja. Bukankah kita juga seringkali bersikap seperti orang banyak itu? Kita selalu ingin Yesus itu ada di pihak kita. Yesus itu selalu mengabulkan doa-doa kita. Yesus selalu mengadakan mukjizat bagi kita. Yesus selalu memberikan jalan keluar dari masalah-masalah yang kita hadapi. Yesus dapat membawa berkat bagi kita tanpa kesulitan-kesulitan yang harus kita jalani. Kalau saya pernah ingat, itu ada sebuah anekdot yang tulisannya, jadi ada soal matematika yang tampaknya murid tersebut tidak bisa menjawab soal matematika tersebut. Di dalam kertasnya dia menuliskan bahwa Jesus is the answer. Yesus adalah jawaban. Seringkali Yesus itu menjadi harapan bagi kita, bahwa Yesus itu bisa menjadi jawaban bagi hidup kita. Apapun permasalahan kita, Yesuslah jawabannya. Padahal 1 ditambah 1, 2. Bukan 1 tambah Yesus, 1 itu Yesus gitu. Nah, seringkali kita juga seperti itu. Kita meminta apapun masalah yang terjadi dalam hidup kita, itu adalah Yesus jawabannya. Kita ingin iman yang nyaman-nyaman saja. Iman yang hanya memberikan kita tanpa kesulitan-kesulitan yang harus kita jalani, tanpa hal-hal jalan-jalan yang ruwet yang harus kita jalani, dan iman yang tanpa menuntut perubahan dari diri kita. Tetapi sahabat GKI Eklesia Solo, menurut saya bahwa mengikuti Yesus itu bukan tentang mengendalikan Yesus atau mengatur-atur Yesus, meminta-minta Yesus sesuai dengan keinginan kita, atau bahkan menjadikan Yesus itu sebagai alat untuk kepentingan pribadi kita. Tetapi mengikuti Yesus itu berarti kita masuk ke dalam misinya Allah. Misinya adalah memberitakan Injil Kerajaan Allah. Dan bahkan itu bisa berarti bahwa tidak menutup kemungkinan kita keluar dari zona nyaman yang sudah kita miliki, zona nyaman yang sudah kita jalani selama ini. Bahkan kita dapat menghadapi lebih banyak tantangan lagi, atau bahkan kita berjalan di jalur yang mungkin tidak pernah kita harapkan. Tapi hari ini kita dapat belajar dari teks yang kita baca, bahwa Yesus mengajarkan kepada kita untuk tidak beriman secara posesif. Sebagaimana Ia memberi dirinya bagi banyak orang, kita pun juga dipanggil untuk berbagi kasih-Nya, untuk juga memberikan diri kita kepada orang lain, untuk juga memberikan kasih Yesus yang sudah kita miliki untuk orang lain. Mari kita bertanya pada diri kita sendiri, apakah kita seperti halnya orang banyak mencari Yesus itu untuk benar-benar mengikut Yesus, atau untuk menahan Yesus agar tetap sesuai dengan kehendak kita? Marilah kita berdoa. Bapa kami yang baik, kami sadar ya Tuhan bahwa kami adalah manusia yang penuh dengan kekurangan, manusia yang seringkali ceroboh, manusia yang berkali-kali jatuh ke dalam kesalahan yang sama. Tetapi seringkali peristiwa-peristiwa itu juga tidak menyadarkan kami ya Tuhan, tapi kami seringkali menuntut Engkau selalu menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi dalam hidup kami. Kami menuntut Engkau melakukan hal-hal yang kami inginkan. Ketika hal itu tidak terjadi, ketika hal yang ada di depan kita, seringkali kami itu mengeluh, kami protes kepada Engkau.
Ya Tuhan, ajarlah kami hari ini untuk mengenali bahwa kasih-Mu yang sangat besar itu ada di dalam diri banyak orang. Bukan hanya untuk kami saja ya Tuhan. Dan hari ini kami belajar bahwa kami harus hidup mengikut Engkau sesuai dengan misi-Mu. Bukan sesuai dengan keinginan kami sendiri. Bukan sesuai dengan apapun yang jadi kebutuhan atau kehendak pribadi kami masing-masing ya Tuhan. Kami sadar ya Tuhan bahwa kehidupan yang kami jalani ini memang tidak mudah. Kehidupan yang kami jalani ini hidup yang berat. Seringkali kami harus berjalan tertatih-tatih. Kami berjalan dengan susah payah. Tapi kami tahu ya Tuhan bahwa kasih-Mu itu selalu ada di dalam kehidupan kami. Bahwa Engkau selalu bersama kami. Bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih ya Tuhan, ajarlah kami untuk menjadi orang yang terus-menerus rendah hati dan tidak egois ya Tuhan. Ajarlah kami mengikuti kehendak-Mu, bukan kehendak kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, amin.